kita siap untuk menerima pelajaran ini? Ya. Fokus nanti. Nah, sebelum itu termasuk silakan dulu pejamkan semuanya mata kita. Pejamkan dulu semuanya. Sambil kita mengucapkan selawat, terus pejamkan matanya, hilangkan semua permasalahan-permasalahan kita yang ada di luar. Ingat tujuan kita setelah ini adalah kita nantinya diharapkan mampu menganalisis dalam iman, kemudian dapat mempresentasikan, kemudian kita bisa meyakini dalam hati kita terkait dengan dalam iman, kemudian membiasakan sikap tanggung jawab, baik itu menjadi bersyukur nikmat, tidak besar dan menuntut aib orang lain. Di sini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yang pertama, gambar memenuhi janji. Yang kedua, bersyukur nikmat. Kemudian ini gambar jaga besar. Kemudian menuntut aib orang lain. Yang pertama kita bahas memenuhi janji. Jadi sebelumnya Bapak akan menonton sebuah video. Mari kita dengarkan, nanti kita coba memahami pengertian dan memenuhi janji dari video. Dalam tayangan video bahwa kita sebagai seorang yang muslim harus memenuhi janji. Ini dalilnya. Kenapa kita harus memenuhi janji? Ada dalam surat Al-Isra, kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita harus wajib memenuhi janji? Yang pertama, karena janji adalah terang. Yang kedua, memenuhi janji wujud sebagai orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Dan yang keempat, memenuhi janji wujud sikap bertanggung jawab. Ini yang kedua, syukuri nikmat. Bapak juga akan menetapkan sebuah video tentang mensyukuri nikmat. Ini dari Ustaz Zainuddin Abdullah Penjara. Kali ini Bapak akan minta salah satu dari kita nanti untuk menganalisis video ini. Baik, dari video tadi ada yang mau menjelaskan nikmat itu apa? Silakan dulu. Yazar. Oke, silakan Yazar. Oke, mantap. Terima kasih Pak Yazar. Mensyukuri nikmat itu adalah sikap berterima kasih. Nah, karena limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Allah sudah memberikan banyak nikmat.
Kalau kita hitung-hitung tidak akan mampu kita menghitungnya kan. Maka sebagai ucapan terima kasih kita atas nikmat-nikmat yang diberikan itu, maka kita wajib mensyukurinya. Macam-macam nikmat yang kita terima kira-kira apa? Silakan. Nilai. Silakan tunjuk tangan. Oke, terima kasih. Sopan. Apa lagi? Selain nikmat iman dan Islam. Ya. Oke, silakan. Ya, masih diberikan ruh, masih diberikan nyawa, kita masih diberikan nafas, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar hari ini. Maka kita harus memanfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Selagi sehat, kalau udah sakit nanti, ya payah pula kita kan. Nah, lanjut, satu lagi. Martoni. Oke, kelengkapan indra tubuh atau panca indra. Kita bersyukur, alhamdulillah kita di sini semuanya lengkap dari segi panca indra. Kalau kita lihat di luar sana bermacam-macam. Ada yang kakinya 3, ada mana pakai tongkat. Matanya tinggal sebelah, bahkan matanya 4. Pakai kacamata. Ada. Apa lagi nikmat yang diberikan? Nikmat apa lagi yang nikmat kesehatan? Sehat? Ya, dua dalam. Ya, alhamdulillah kita juga diberi nikmat kesehatan. Nikmat apa lagi? Apa lagi? Nikmat harta atau kekayaan lah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa bertahan hidup. Artinya kita masih bisa makan 3 kali sehari, masih memiliki jalan atau kendaraan ke sekolah, kan? Nah, itu adalah satu nikmat yang diberikan Allah, harta benda. Itu harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah itu? Yang pertama, kita harus selalu ingat kepada Allah, atau kita selalu berpikir kepada Allah. Yang kedua, kita merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kepada kita. Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nah, apa sih yang bisa saya lakukan untuk membalas nikmat itu? Itu perlu kita renungkan. Kemudian, cara kita mensyukuri nikmat itu bersikap qanaah. Ada yang tahu qanaah? Qanaah itu adalah menerima apa adanya. Apa yang Allah berikan hari ini, syukuri, terima. Tidak usah iri dengan orang yang memiliki. Kalau kita iri kepada apa yang dimiliki orang, maka kita akan selalu kurang dan kurang. Kemudian jangan selalu memperhatikan orang yang berada di atas. Sesekali kita lihat ke bawah, kita lihat samping kita.
masih banyak orang yang lebih lemah, lebih payah daripada kita. Ya, kita masih bisa makan 3 kali sehari, kalau orang lain sehari 2 hari tidak makan makan. Jadi masih banyak orang, kita masih punya kegeraan ke sekolah walaupun keluaran lama atau barang lama. Orang lain masih banyak yang jalan kaki. Lanjut kita yang ketiga, menjaga lisan. Ini merupakan jawab iman yang ketiga. Kata-kata itu awalnya berasal dari hati. Maka kita perlu memperhatikan hati. Nah, karena apa yang dikeluarkan dari mulut itu apa yang ada di dalam hati. Maka perhatikan juga perkataanmu. Kalau perkataanmu buruk, maka perbuatanmu juga akan mencerminkan perbuatan yang buruk. Tingkah laku kita dalam keseharian, maka tingkah laku kita masih buruk. Tapi kalau perkataan kita perkataan yang baik, maka tingkah laku perbuatan kita juga akan mencerminkan perlakuan yang baik. Maka kita juga memperhatikanlah apa perbuatan atau perilaku kita sehari-hari, karena itu akan menjadi sebuah karakter. Maka kita tak heran orang-orang yang misalnya habis 30 juz, ya karakternya baik. Ada enggak orang dia habis 30 juz tapi perangainya, akhlaknya tidak baik? Ada enggak? Nah, jadi orang habis itu, kalau dia tidak menghafal Al-Quran 1 hari saja, dia akan merasa ada yang kurang dalam hidup, karena itu sudah menjadi karakter. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup, rasanya hidup ini tidak tenang lagi, tidak enak lagi, tidak asik lagi. Karena itu tadi ada sesuatu yang hilang dari hidup. Menjaga lisan adalah ya, menjaga lisan itu berarti kita harus berhati-hati dalam berbicara, baik terhadap orang yang kecil dari kita, apalagi orang yang lebih tua dari kita, apalagi dengan orang tua kita misalnya. Dan walaupun kita sebayan bersama teman, karena perkataan itu apabila perkataan kita itu menyakitkan, maka ketika seseorang sudah sakit hati, obatnya tidak ada. Walaupun kita minta maaf, kita ampun dan sebagainya, dan walaupun kita sudah dimaafkan, sudah diampuni, tapi namanya rasa sakit itu tidak akan pernah hilang. Maka kita harus hati-hati dalam berbicara. Nah, lanjut, kita menutup aib orang lain. Nah, ada yang tahu dengan kita menutup aib orang lain? Silakan dulu. Tahu aib itu apa? Apa firman? Aib.
Nah inilah yang harus kita jaga. Karena kalau kita tahu kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, kalau usah kita lupa, kalau kita berdoa. Kenapa? Karena itu adalah sebuah kehidupan orang lain. Tentu kalau kita dikatakan orang lain akan malu. Orang yang mengumbar-umbar aib orang lain itu dibalaskan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Karena kita ini adalah bersaudara. Jadi ini satu. Dalam satu merasa sakit, tapi yang lain juga merasakan. Kalau satu merasa malu, tapi yang juga merasa. Tapi kita aneh juga. Kemarin pas pacaran atau ada satu kondisi aib orang lain itu boleh dibuka. Ada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan dalam kondisi ada kejadian sebuah tindakan kejahatan, maka untuk mengungkap sebuah kejahatan itu kita melaporkannya kepada yang berwajib. Maka kita sebagai pelapor harus menceritakan secara detail. Oh begini loh kejadiannya, ini loh pelakunya. Sehingga terungkap kejahatan itu boleh kita ungkap. Atau dalam ada kemaksiatan, supaya kemaksiatan itu tidak terjadi lagi, maka kita ungkaplah, laporkan. Nah, silakan kita mengerjakan tugas di kasus yang sudah kita bagi tadi kelompoknya. Silakan saja berdiri juga. Ya. Oh baik, kita sudah selesai. Terima kasih tadi sudah selesaikan studi kasusnya. Selanjutnya tugas kita berikutnya ada poster nanti akan Bapak kirimkan di link grup WA. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya? Oke, yuk. Nah, baik. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar masalah ini berkaitan dengan bab 3 tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, pemiras, dan narkoba. Oke, terima kasih atas waktunya ini. Kita istirahat. Kita cukupkan dengan cepat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna SPT. Saya merupakan guru di SMK Negeri 1 Gunung Kule, merupakan rekan sejawat dari mahasiswa PUBG atas nama Herman SPD. Umpan balik yang bisa saya berikan adalah yang pertama, guru sudah menguasai kelas, terlihat dari terjadinya interaksi aktif antara guru dengan peserta didik. Kemudian guru juga sudah memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan terlihat dari pemberian materi yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya. Terlihat dari pemberian video, gambar maupun wacana. Pesan saya kepada mahasiswa PG adalah pada saat melakukan pembelajaran harus diberi PBL atau masalah sehingga terlihat aktif pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga mereka itu berusaha untuk mencari solusi dari masalah yang kita berikan, sehingga adanya
tingkat keputusan yang lebih tinggi terhadap belajar murid. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adriana Sakti dari kelas 11 otomotif. Baiklah, saya ingin mengumpan balik terhadap Pak Herman, yaitu tentang materi yang diberikan. Materi yang diberikan sangat mudah kami pahami dengan contoh-contoh yang relevan diberikan oleh Pak Herman, memudahkan kami untuk memahami pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satrio dari kelas 11 otomotif. Saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Herman mengenai pembelajaran kemarin. Pak Herman memberikan motivasi kepada kami hingga membuat suasana kelas menyenangkan dan membuat saya semakin senang belajar dengan Pak Herman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.